gitu. Beda ya kelihatannya kalau yang tertata dan yang tidak tertata gitu ya. Salamnya juga enak, waalaikumsalam gitu. Saya kerasa kerusuk. Apa kabar? Abang Po ya, saya punya Abang Po nih. Betul sekali. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita senang banget hari ini. Terima kasih udah mau datang di Relax Podcast-nya Wibawa Mukti TV. Kebetulan kita undang Abang Empo hari ini tuh kalau nggak salah habis memenangkan, tapi boleh dibilang memenangkan ya. Iya, betul. Jadi perwakilan Mojang Jajakannya Jawa Barat 2000 berapa nih? 2021 perwakilan dari Abang Empo Kabupaten Bekasi angkatan 2019. Wih, keren. Tepuk tangan dong. Oke, pemilihan Abang Empo Kabupaten Bekasi untuk tahun 2019. Iya, betul. Diikut sertakan Mojang Jajaka tahun 2021 ya. Betul sekali. Mau nggak mau tuh ya, karena memang kondisi yang harus memungkinkan yang tidak memungkinkan, jadinya harus mundur 1-2 tahun ya. 2 tahun Mundur kurang 2 lebih. Oke, terus sebelumnya aku mau kenalan dulu nih. Oke. Emponya namanya siapa? Aku nama lengkap aku Gaisani Zalza Perwandini, biasa dipanggil Empok Sani. Empok Sani, aku Betul. panggilnya Empok Sani ya. Iya. Kalau abangnya? Nama saya Bang Emran Supremawan, biasa dipanggil Bang Emran aja. Bang Emran sama Empok Sani. Sani. Ini kan Mojang Jajaka Jawa Barat. Kenapa sih panggilannya masih tetap Abang Empok? Karena memang kalau misalkan di Jawa Barat kita tetap kultur yang ada tuh Abang Po, jadi kita tetap dipanggil Abang Po aja. Oh. Gitu. Dan kita kan memang dari secara administratif lebih dekat ke DKI Jakarta, yang dimana dari budayanya pun Betawi Sunda dominannya seperti itu. Berbeda dengan Karawang yang dia sudah mengarah ke Parahyangan ya. Parahyangan. Oke, betul. berarti tetap panggilannya Abang Empo. Cuma dari packaging atau dari baju kebesarannya ini Sunda. Betul. Ada perwakilan ya, Iya. Betawi untuk panggilannya, Sunda untuk pakaiannya gitu. Adil. Karena kan Jawa Barat sendiri memang dari budayanya kan juga ada budaya dari Betawi, Sunda sama Kecirebonan. Betul, gitu. ada Jawa-Jawanya sedikit Iya. ya. Nah, buat Abang sama Empo nih kan kegiatan atau acara pemilihan Mojang Jajaka 2021 ini dimulai bulan apa sih? Dari kapan sih? Dari bulan Mei. Iya betul. Bulan Mei ya? Dari bulan Mei kita sudah melaksanakan technical meeting. Memang direncanakannya kita itu grand final bulan Juli ya Bang Iya, ya. betul. Oke. Tapi memang pemerintah sendiri mengadakan PPKM di awal Juli Iya, ya. Jadinya betul. nggak mungkin juga kita melawan pemerintah untuk melakukan acara skala besar. Betul. Jadi kita selama pengunduran itu terus berlangsung karantina online. Oke, berarti selama dari bulan Mei sampai dengan Sampai Oktober. Oktober. sampai Oktober itu Iya. karantina online. Betul sekali. Ada karantina offline-nya atau ada tatap mukanya nggak sih? Untuk karantina offline itu baru selama 3 hari Kang, dari tanggal 7 Oktober sampai 9 Oktober kemarin. Oh, pas mendekat mau Iya, ke betul. final ya. Betul. Oke. Nah, untuk kita bahas karantina online-nya nih ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan pasti karantina tuh ngumpul bareng semuanya ada dalam satu tempat gitu. Untuk karantina online tahun sekarang tuh pasti jauh berbeda kan? Betul sekali. Tahun kemarin ada nggak sih? Nggak ada ya? Tahun Tahun kemarin 2020 2020? memang tidak mengadakan Nggak dari ada kan, provinsinya ya? sendiri. Baru ada lagi gitu. tahun ini ya. Nah, pasti berbeda kan dengan tahun 2019. Ya. Apa sih yang membuat kalian tetap kompak dalam satu kompetisi padahal kalian tuh beda-beda, jauh-jauhan gitu, nggak ada di satu yang tempat yang sama Jauh-jauhan dengan saya antara Bang Emran atau antara dengan finalis yang lain. finalis yang lain. Sebenarnya ini sih Kang, jadi kita tuh lebih menyemangati satu sama lain kan, dan juga memang yang berbeda adalah kita tidak bisa lebih dekat dengan finalis yang lain juga. Terus juga interaksi sosial kita lebih terbatas yang bosannya, jadi cuma dekat via Zoom meeting. Kadang setelah kita karantina online, kita ngadain Zoom meeting sendiri angkatan kita buat saling mengenal sama lain, biar nanti akhirnya ada bonding juga nih Kang antara sama finalis. Karena kan memang setelah kita selesai pasang giri malam final, kita akan mengabdi buat Jawa Barat selama setahun, jadi kita harus saling mengenal, harus create bonding lah seperti itu yang bosannya, biar penugasan selama setahun juga enak.
pada saat karantina online, pada saat karantina online, pelajaran apa aja yang didapat atau yang diajarkan? Wah, banyak sekali ya. Kalau misal dibilang banyak pelajaran ya Bang Eme, dari kita itu, dari Mojang Jajaka sendiri itu pasti ngasih ada pemateri khusus, kayak kita diajarin tentang bahasa Inggris, terus public speaking ya oleh Kang DJ Ari kalau misalnya kakak tahu. Sama DJ Ari? Betul sekali, langsung diajarin langsung dengan beliau bagaimana tata kelola bicara yang baik di tengah sekarang yang kita harus menggunakan serba online Instagram. Betul. Gitu. Betul. Terus diajarkan juga pariwisata terkini karena kan sangat berubah total ya dari kita mungkin yang pariwisata saat sebelum pandemi dan setelah pandemi itu sangat perubahan totalnya banyak sekali, dari undang-undangnya pun juga banyak yang bertambah gitu. Dan itu juga menjadi pengetahuan yang luar biasa bagi Mojang Jajaka Jawa Barat agar nanti saat di masyarakat pun kita nggak kaget saat ditanya dengan orang lain gitu, atau kita ingin mengabdikan lebih kepada Jawa Barat dengan background yang kita punya. Seru tuh belajar sama DJ Ari. Betul, sangat seru sekali. Kita langsung praktek ya. Iya. Di setiap sesi langsung praktek dengan beliau dan ditunjuk saat itu iya. Gitu. Berasa gitu ya deg-degannya ya. Padahal jauh-jauhan ya. Iya, gitu. Berasa Tapi sekali. tetap ada sensasinya tersendiri. Iya, luar biasa sekali beliau. Untuk Mojang Jajaka tahun 2021 ini, tugas dan fungsi pokoknya sebenarnya apa sih, Abang Sampo? Jadi memang tugas fungsi Mojang Jajaka ini sebagai duta representatif terbaik kan di Jawa Barat. Dan memang semuanya ini adalah pemenang-pemenang dari setiap wilayah yang artinya terbaik, putra putri daerah terbaik. Dan memang sebagai duta pariwisata dan ekonomi kreatif, kita ditugaskan untuk bisa kembali ke daerah untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena memang saat ini pariwisata lagi jatuh banget ya Kang. Betul. Dan juga UMKM banyak yang terdampak karena COVID-19, dan tugas kita adalah mengembangkan itu, terus juga bisa menjadi duta buat mereka, membantu mereka untuk mempromosikan wisata dan juga ekonomi kreatif di tiap-tiap daerah, seperti itu Kang. Tahun ini ada berapa peserta? Memang kan dari Jawa Barat sendiri kan ada 27 kota kabupaten ya Kang ya, Ya. tapi tahun ini hanya mengirimkan 24. Oh, Jadi 24. dari Kota Bandung, Kabupaten Pangandaran juga Garut itu tidak mengirimkan. Oke. Begitu. Kabupaten Bekasi diwakilin sama Iya, Bang Imran Bang sama Imran dan Pak Pak Sani. Kita ada singkatan tersendiri nih Bang. Oh iya, dia punya singkatan. Apa tuh singkatannya? Jadi memang kita punya singkatan yang bernama EMAS. Emasnya Emas. Jabar. Oh, Emasnya wow. Bekasi. Mas itu singkatan Kang dari Ya. Emran dan dan Sani. Bisa juga. Iya betul. Dan itu jadi doa sih Iya. sebenarnya. Amin. Itu Jadi jadi terbukti ya. sudah terbukti bisa Amin. bawa juara dua-duanya ya Bang, Iya, jadi betul. emas beneran. Emang ya udah singkatan Mas tuh ya cocok lah. Cocok. Nah, kita bahas lagi pemilihan Mojang Jajaka. Kan kalau tadi Bang Emran bilang Mojang Jajaka tahun ini tuh mengemban tugas untuk membangkitkan lagi pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk tahun-tahun sebelumnya kayak ekonomi kreatif enggak ya? Atau baru tahun ini aja? Untuk tahun ke tahun emang tetap sama Kang. Cuman karena memang 2019 mungkin lebih ke pengembangan yang lebih lanjut, tapi karena pandemi kita fokus untuk menghidupkan kembali. Jadi restart lagi Kang dari nol lagi, pariwisata dan ekonomi kreatif bisa lebih maju lagi seperti itu. Kayak kan Kemenkraf sendiri kan kayak ada program khususnya gitu loh, kolaborasi sama inovasi. Kita masuk dalam kolaborasi ya Bang jatuhnya ya. Karena kan kita community terus paguyuban juga itu termasuk dalam kolaborasi Kemenkraf sendiri seperti itu. Ya kita kan tahu ya PPKM ini emang berdampak ke seluruh sektor, apalagi UMKM yang memang cakupannya kecil ya, istilahnya dia punya biaya kecil gitu. Jadi UMKM punya merasakan dampak tersendiri, dan saya rasa sih lebih berdampak ya buat UMKM. Nah, untuk Abang sama Ampo sendiri, gimana caranya sih biar si UMKM ini tuh, ayo kita bangkit lagi, ayo kita memperluas lagi. Iya, Itu betul. ada cara-cara khususnya sih? Jadi memang saya dan Bang Emran ini kemarin ada tugas dari Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat membuat video Bang. Videonya ini kita memilih tentang Ranca Gegawena. Jadi apa yang kita perbuat untuk masyarakat di daerah kita masing-masing, lalu dijadikan video seperti itu. Kebetulan kami, saya dan Bang Emran ini mengambil tugas atau mengambil video tentang UMKM. Jadi kita saling menguatkan ya Bang ya di video kita ya.
Kalau saya pribadi, saya research ke beberapa pasar yang ada di Kabupaten Bekasi, terus melihat bagaimana ada permasalahan apa sih yang ada. Kalau saya pribadi, video saya itu juga menceritakan tentang bagaimana UMKM itu ternyata banyak loh yang nggak tahu bagaimana membrandingkan produk mereka, apalagi kan mereka orang tua ya, Bang ya. Rata-rata ya yang nggak tahu cara sosial media. Lalu saya buat grup dan saya adakan Zoom meeting karena posisinya di situ masih PPKM lumayan level 4 apa 3 gitu. Level 4 sih kayaknya. Jadi saya lakukan Zoom meeting untuk saya berikan pelatihan secara online tentang materi trik dasar tentang branding. Lalu saya juga membantu brandingkan produk mereka untuk dijual di sosial media. Oh, udah ada implementasinya? Sudah begitu. Salah satunya produknya apa tuh? Ada kria, kerajinan tas, terus juga makanan yang kayak makanan kecil seperti itu, snack-snack. Gitu ya? Terus juga ada sepatu juga yang saya bawa untuk dibrandingkan. Semuanya ya dari UMKM, dari pasar. Kabupaten ya? Bekasi. Kalau Bang Emran sendiri? Kalau saya pribadi saya ngambil dari Telaga Batik, Kang. Jadi memang Telaga Batik itu kan fokusnya ke pemerintahan dan memang Bu Runi selaku pemilik Telaga Batik juga memang mengalami curhat gitu kan ke saya kalau misalkan dia itu mengalami kesulitan. Lalu saya juga memberikan inovasi kalau misalnya Bu, gimana kalau kita coba jual di Shopee atau di Tokopedia. Jadi saya memberikan solusi seperti itu yang harapnya nanti bisa bersaing juga dengan UMKM lainnya juga. Jadi memang bisa memperluas bisnisnya, terus juga branding di sosial media menggunakan Google Ads atau Instagram Ads juga itu salah satu solusi yang bisa diberikan seperti itu. Nah, untuk dari segi pariwisatanya sendiri kan Kabupaten Bekasi lumayan lah ya pariwisatanya lumayan lengkap ya. Gimana tuh untuk pariwisatanya sendiri? Caranya Abang sama Empo buat membangkitkan lagi pariwisata di kabupaten? Mungkin kita lebih ke enjoy sih Bang, jadi kayak ngenalinnya nggak secara langsung dengan hal yang serius, tapi dengan cara kita mungkin waktu itu aku sama Bang Emran kita sama-sama ke Tarumajaya ya Bang ya, kita buat vlog di sana, terus kita gimana sih anak-anak kan lebih seneng ya ngeliat video yang menarik, yang eye-catching ya, anak-anak zaman sekarang kita lebih ke situ sih arahnya, goalsnya gitu. Jadi wah ternyata bagusnya kalau bisa buat OOTD di sana gitu. Terus kita juga ngenalin nih kalau misalnya Kabupaten Bekasi bukan hanya punya industri aja, tapi punya wisata alam yang luar biasa bagus sekali di daerah Bekasi Utara sana. Ada Tarumajaya, ada juga Muara Gembong. Dengan cara seperti itu Bang gitu. Dan memang sekarang kan lagi zamannya TikTok sama Reels ya kan. Jadi manfaatin banget lah untuk kreativitas di Reels, di TikTok tuh sangat engagementnya luar biasa kan. Padahal waktunya nggak lama ya. Iya, tapi orang banyak karena eye-catching-nya itu ya. Kalau eye-catching berkualitas kan juga sangat membuat orang tuh tertarik gitu ya. Betul. Hari ini kebetulan tadi sudah ketemu sama Pak PJ Bupati Bekasi, Bapak Dhani Ramdan ya. Apa yang disampaikan sama Bapak? Ya, jadi memang yang disampaikan oleh beliau selain juga mengapresiasi kepada kami, lalu juga memberikan arahan bahwa kita diharuskan untuk menulis kayak semacam notes ya, tesani atau menulis buku, tips and trick nih, gimana caranya biar bisa menjadi juara. Karena memang sedikit ini juga bahwa kita tuh mencetak sejarah nih Kang. Jadi selama Mojang Jajaka dari tahun 1986 baru pertama kali pasang kawin gelar nih Kang, dan juara 2 gitu. Tepuk tangan dong semua yang ada di sini ya Allah. Senang banget ya rasanya. Kawin gelar Kabupaten Bekasi itu sangat bikin mengharumkan nama Kabupaten Bekasi banget di Jabar gitu. Jadi beliau juga sangat senang sekali mengapresiasi kepada kami, dan memang kalau perlu tuliskan buku lah gimana cara tips menang di Jabar, terus juga untuk adik-adik kita selanjutnya yang akan ke Mojang Jajaka gitu. Betul. Jadi itu dipesannya sih untuk lebih ngebimbing yang di bawah seperti itu biar mencetak yang baru. Akan direalisasikan? Insya Allah. Ya Allah. Oke, berarti nanti akan launching buku ya. Insya Allah. Launchingnya jangan lupa di sini lagi. Siap. Ditambah lagi podcast berikutnya. Boleh. Bikinin jadwal. Terus apa lagi pesannya Pak Dhani? Dan kita juga dipesankan ya untuk khususnya sih bukan untuk kita berdua sih, untuk Paguyuban Abang Po Kabupaten Bekasi untuk kita membuat embrio nih di membuat kegiatan untuk kreatif hub. Jadi misalnya kalau sudah ada kegiatan seperti seni, melukis segala macam, nari dan dikumpulkan dalam satu tempat kegiatan, mungkin kalau
sudah ada kegiatannya, baru akan dibangunkan gedung Creative Hub gitu. Kata Bapak mah mungkin gampang kalau misalnya gedung tapi sudah ada kegiatan kan itu akan berisi gitu ya, kan daripada sudah ada gedung tapi tidak ada kegiatan gitu. Bikin ekosistemnya dulu ya. Iya betul, dari SDM-nya diberkualitasin dulu, baru gampang lah kata Bapak gedung mah seperti itu. Ngomong-ngomong soal seni ya, kesenian di Kabupaten Bekasi atau insan seni di Kabupaten Bekasi kan banyak ya. Nah, langkah terdekat untuk mewujudkan itu apa? Mewujudkan dalam hal apa? Yang tadi Pak Dani sampaikan. Oh baik, kalau misalnya untuk itu sebenarnya di luar dari jangkauan kita ya, Bang ya, untuk kita perangkul seluruh pelaku seni sih itu di luar jangkauan kita sebagai Abang Empo. Ya cuman kita hanya bisa menambahkan kualitas dari Abang Emponya itu sendiri sih, dari dalam internalnya aja yang bagaimana kita pengrekrutan SDM di Abang Empo untuk tahun selanjutnya kita harus lebih pilih-pilih lagi seperti itu, kayak gitu sih kalau dari saya. Kalau dari perwakilan di Kabupaten Bekasi itu kan dia lebih kental ke Betawinya. Terus tiba-tiba kalian disarankan atau ditunjuk untuk mengikuti Mojang Jajaka. Betawi, Sunda. Belajar lagi tuh. Iya, tentu sekali. Karena memang dari segi bahasa juga beda banget ya. Jauh sekali. Kalau Bekasi kan lebih ke Danta yang gitu-gitu kan. Bagian segala macam. Tapi ketika di Mojang Jajaka Jawa Barat kita harus lebih lebih sopan, lebih halus seperti itu. Kalau Betawi pasti udah pada inilah ya, di luar kepala gitu ya. Kalau pada saat kalian belajar budaya Sunda, apa kesulitannya? Pertama mungkin kita menyesuaikan dengan ngobrol dengan mereka ya. Bahasa yang lebih. Kalau misal dari pakaian itu kan kita bisa belajar ya, Bang gitu. Kita bisa belajar sehari atau beberapa minggu sebelumnya gitu, atau beberapa bulan sebelumnya. Tapi kalau bahasa kan itu memang harus dibiasakan gitu sehari-hari. Sedangkan kita dari Bekasi pun ngobrol pun pasti menggunakan bahasa yang memang ada di sini seperti itu. Bahasa emang paling kelihatan perbedaan. Iya betul. Jadi sulit. Berarti ngomong bahasa Sunda juga? Di sana sih alhamdulillahnya sih kalau berbicara dengan kita pada mungkin mengerti kali ya gitu. Kita dari segi bahasa berbeda gitu, kayak mereka ngerti seperti itu. Paham, jadi ya gunakan bahasa Indonesia. Tapi sedikit-sedikit tahu lah ya bahasa Sunda. Sedikit-sedikit kalau bisa memahami bisa. Ini ngomong domisili, kalau Mbak Sani sendiri dari mana? Saya dari Cibitung, Kecamatan Cibitung. Cibitung. Iya. Cibitung. Kalau Bang Amran? Kalau saya di Jawa BK Kang. Jawa BK. Oh, dekat ke Pleset nyampe. Iya, betul. Ngomong-ngomong, dua-duanya masih kuliah atau? Kalau saya masih kuliah Kang di Presiden University, jurusan Teknik Industri. Oke, kalau Mbak Sani? Kalau saya sudah lulus S1 Psikologi di Al-Azhar Indonesia University Jakarta. Oke, ya wajar ya. Jadi kalau misalkan ini dua punya singkatan emas dan hasilnya juga bikin emas Kabupaten Bekasi. Jadi perwakilan Mojang Jajaka juara berapa? Wakil 1. Juara 2. Wakil 1 juara 2. Oke. Tadi tuh apa? Kawin apa tadi? Kawin gelar. Kawin gelar tuh apa sih? Jadi kawin gelar tuh satu pasangan di posisi yang sama Kang. Biasanya kan mungkin misalkan saya juara 2 atau mungkin Posani juara yang lain. Jadi belum ada yang kawin gelar sepasang di posisi yang sama juga Kang. Posisi ini juga lumayan tinggi ya Posani. Sebelum-sebelumnya paling akangnya doang, pokoknya enggak, atau sama-sama juara mungkin beda posisi seperti itu. Betul. Ini luar biasa sih. Alhamdulillah. Ini berkat dukungan dari Abang Pos semuanya dan warga Kabupaten Bekasi sih sebenarnya. Iya, luar biasa. Dan saya punya senior yang sangat luar biasa sih Bang, yang terus mendukung. Jadi memang Abang Empo ini kan sudah berdiri dari tahun 2000-an ya Bang ya, dan itu keluarganya masih kental sampai sekarang Bang. Itu fun fact ya, salah satu fun fact dia paguyuban Abang Empo Kabupaten Bekasi. Jadi kita masih punya senior yang walaupun dari tahun 2006, dari tahun 2013, 2012 itu masih terus ngebimbing kita bagaimana, kurang apa, butuh apa gitu. Dan itu sangat yang membuat kita ngerasa nggak sendiri gitu, bahwa banyak yang memang mendukung kita, percaya kepada kita bahwa kita tuh bisa gitu. Dan itu juara kami ini ya untuk
mereka juga juara mereka juga karena mereka turut berperan seperti itu yang luar Waktu biasa. itu gelaran acara final atau grand final sih? Grand final. Grand final. Iya. Waktu acara grand finalnya terbuka untuk umum atau gimana? Disaksikan di live streaming YouTube kan. Oh gitu. Jadi memang kita menggunakan green screen dan memang tidak ada banyak orang di sana, cuman panitia saja, dan waktu itu dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Ibu serta juga Pak Wagub dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat aja. Oh. Jadi memang tertutup sekali. Oke, jadi masih tetap menerapkan Iya. prokes ya, Betul sesuai sekali. aturan. Gitu. Kayak seru deh ya kalau udah nggak pandemi. Iya, kayaknya. Iya, Orang benar. tua bisa lihat, Iya, saudara-saudara bisa betul, lihat, betul. orang lain bisa menyaksikan, pasti ada rasa kebanggaan tersendiri. Tapi walaupun kayak gini juga tetap aja sih, Iya. rasa bangganya luar biasa malah ya. Di tengah pandemi kayak gini masih ada anak muda yang mencetak prestasi gitu, Iya. mewakili Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak loh ya sudah menjadi membawa harum nama Ih, Kabupaten terima kasih Bekasi kembali. dengan menjadi juara Mojang Jajaka. Tapi kita mesti ngobrol aja sih, belum kelar, tenang aja, masih ada pembahasan yang lain. Nih kan kalau tadi kita bahas tugas Abang Po itu kan membangkitkan atau memperkenalkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau untuk pariwisata di Jawa Barat sendiri nih ya, kalau tadi kan kita bahasnya kabupaten. Untuk Jawa Barat sendiri pariwisatanya dia lebih dominan kemana sih Bang? Kalau misalkan pariwisata banyak banget ya Mas Ani, dari mulai pantai juga, terus wisata-wisata yang lain, dan memang kita tugasnya untuk bisa mempromosikan itu kan, harus tahu itu semua, terus promosikan lebih banyak ke anak muda. Dan memang selama pandemi ini kita lebih cenderung memilih wisata tuh yang terbuka kan, bukan yang tertutup satu ruangan di musim atau apa itu. Jadi memang sekarang lebih banyak wisata-wisata yang kayak ke Curug atau kalau misalkan ke gunung-gunung, jadi memang udah terbuka, fresh, dan juga less touch dan less mobility dari orang-orang seperti itu. Karena memang diusulkannya tempat wisata harusnya terbuka ya. Betul. Nggak boleh yang Betul, tertutup. itu sih kayak kepercayaan masyarakat sekarang lebih mengarah ke rasa trustnya itu ke wisata alam sih Kang gitu, karena kan less crowded juga, orang-orang juga nggak terlalu berkerumun seperti itu, jadi dia dari sisi psikologisnya nggak khawatir gitu, lebih aman gitu dia ngerasanya. Karena masyarakat juga sekarang udah tahu ya kalau berkerumun di dalam ruangan tuh yang memang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Iya, berpotensi ya. Di luar ruangan itu lebih aman. Tapi bukan berarti kita di luar ruangan bebas lepas masker dan Iya, segala macam kan ya. Tetap Protokol harus. kesehatan sih. Nah untuk prokesnya sendiri kalian memperkenalkannya gimana? Prokes kita bisa misalkan setiap wisata itu harus ada sertifikat CHSE nih. Iya. Jadi Clean, Healthy and Safety Environment itu Oh terjamin. harus punya itu. Iya, CHSE itu. Jadi Terus juga semua masyarakat yang mau datang harus peduli lindungi dulu, scan barcode, dan juga harus divaksin. Jadi semua pengunjung, terus juga pemandu wisatanya, tempat wisata itu aman. Jadi memang sama-sama aman, melindungi, lebih baik lagi sih. Iya betul sekali. Betul. Untuk tempat wisata yang belum memiliki sertifikat itu berarti Jadi Harus makanya punya. kan sekarang kan bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat itu sendiri, ya kita harus memperluas wisata yang sudah memiliki CHSE ini gitu. Jadi bagaimana pemerintah atau dari tempat wisatanya sendiri itu mungkin mengajukan sertifikat CHSE atau semacamnya kayak gitu. Jadi kan mungkin masyarakat lebih percaya, oh dia sudah ada sertifikat CHSE-nya seperti itu. Jadi sudah merasa aman seperti itu. Jawa Barat kan luas ya, Iya. ada 27 kota Atau kabupaten. Nah, cara kalian merangkul semua tuh gimana? Merangkul dalam hal apa? Ya memperkenalkan pariwisatanya, membangkitkan ekonomi kreatifnya. Kan nggak mungkin cuma di Bandung doang atau di kabupaten Iya. doang. Kabupaten kota yang lain juga pengen dong. Iya. Sebenarnya kan ini kita juga baru menjabat beberapa hari ya Kang Betul. ya. Ini juga hal baru bagi saya dan Bang Emran. Dan ini satu hal tantangan tersendiri sih, bagaimana kita bisa ya Bang ya dalam menjadi contoh, terus juga kita seperti yang Abang bilang merangkul ini, dan itunya, dan mungkin Sani sama Emran nggak akan bisa gitu mengurusi 27 kota kabupaten Betul. itu, dan itunya makanya ada Mojang Jajaka Jawa Barat 2021 ini, bagaimana Dari kita berbagai daerah. kita berkolaborasi dengan Mojang Jajaka yang lain, karena saya yakin hal kecil yang kita lakukan tapi dilakukan dengan serentak itu pasti akan membuat perubahan Kang.
gitu. Hal kecil jika dilakukan serentak tuh pasti akan membuat perubahan gitu. Yang penting tujuannya satu ya. Betul sama, sekali, sama. dan makanya itu kita berkolaborasi seperti itu. Nggak sabar, aku pengen tahu hasil setelah beberapa bulan dari Mojang Jajaka tahun ini gitu. Nanti cerita-cerita lagi ya, Iya. kapan-kapan kalau ada waktu mampir lagi. Siap, dengan senang hati ya Bang Iya. Imran. Selama 1 tahun berarti ya, sampai dengan Iya, 1 tahun 2022. Nah, concern khususnya itu kan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ada yang lain nggak sih Abang Sampo di luar pariwisata dan ekonomi kreatif? Mungkin lebih ke sosial sih Kang. Jadi memang bagaimana kita bisa mempromosikan itu lebih ke orang-orang, terus juga menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya vaksin, terus juga bahwa pandemi is real. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang masih belum percaya atau apapun itu, cuman itu lebih sosial, mempromosikan itu lagi. Terus juga ayo divaksin segera, dan itu hal-hal yang bukan konteks kita, tapi kita juga wajib Memang harus mempromosikan. ikut andil ya, Betul sekali. sebagai perwakilan dari Kalau ditanya dari luar aspek pariwisata sama ekraf, sebenarnya dari Mokanya sendiri itu kita sudah ada 4 aspek sih Bang. Oke. Jadi ada Ranca Gegawena, jadi bagaimana Mojang Jajaka ini harus bisa bersosialisasi atau memberikan dampak kepada masyarakat. Oke. Terus juga ada Pengku Agamana, jadi bagaimana Mojang Jajaka ini harus bisa taat sama Tuhannya, terus bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup. Terus juga ada namanya Jembar Budayanya, jadi kayak bagaimana Moka Jabar ini bisa memberikan atau menguatkan atau mengutamakan budaya yang ada di Jawa Barat ini. Kan budaya kan bisa hilang ya kalau Iya, kita betul. nggak utamakan terus, seperti itu. Seru nih ngomongin budaya. Seru nih ngomongin budaya. Ngomong-ngomong budaya nih ya, kan di Jawa Barat sendiri kan kebudayaannya 3 lah ya. Iya, Betawi, Betawi, Sunda, sama Cirebonan. Cirebonan. Anak muda zaman sekarang ngapain sih ngurusin budaya? Budaya itu kuno. Mendingan kalian ikutin K-pop Iya. atau Jepang-Jepang, itu kan lebih keren. Gimana sih cara kalian? Hei, ini budaya kamu loh. Nah, ini kebetulan pertanyaan saya pas Q&A kemarin Iya, nih. Oh, gitu? iya. Kita berdua dapat pertanyaan seperti itu ya, Iya, Bang ya. Yang bertanya siapa? Jadi pertanyaannya dari DJ Ari. Oh, di Jari. Oh, Iya. berarti kita sehati di Jari. Jadi yang pertanyaannya sama nih kayak Iya. kenapa nggak kita ngikutin K-pop aja gitu kan? Iya. Kalau dari saya pribadi memang itu globalisasi itu nggak bisa kita pungkiri ya Bang. Betul. Dan memang itu menjadi advantage buat kita sebenarnya. Dengan industri 4.0 ini kita lebih bisa mengenalkan budaya kita sebenarnya. Misalkan Harusnya ya. kita bikin K-pop dance cover gitu kan, tapi pakai batik atau angklung sebagai salah satu Oke. musiknya gitu kan. Jadi memang bisa kita tetap mengidolakan K-pop ataupun Jepang-Jepangan, anime segala macam, tapi Tidak juga kita menghilangkan mempromosikan. dan tidak menghilangkan ya, Bang ya. Betul. Jadi selagi kita dapat dari budaya mereka, kita juga sebarkan budaya kita. Dapat media sosial tuh gampang sekali sih sebenarnya. Dikolaborasikan. Kolaborasikan Iya, gitu kan. Iya. Terus lagi. Sekarang kita ngikutin Korea, ngikutin K-pop, ngikutin Jepang, ngikutin mana segala macam, giliran kebudayaan di aku orang baru heboh. Iya. Betul. Banyak Kemana aja. Betul. Tapi ya mau gimana lah ya, namanya juga balik lagi ke diri ya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Lebih aware kah atau emang tipikal orang yang cuek ya, balik lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Nah kalau menurut Abang sama Ampo sendiri, kebudayaan Jawa Barat khususnya Sunda ya, itu kan lebih, kalau kata saya sih ya, lebih dominan di Jawa Barat Sunda kan ya, daripada Betawi. Karena di Jawa Barat sendiri wilayah Betawi itu cuma Bekasi, Depok ya, Sudah. itu aja kan. Iya. Nah, cara kalian memperkenalkan budaya Betawi sendiri ke masyarakat yang sukunya Sunda itu ada penolakan atau enggak sih? Ada apa? Penolakan atau enggak sih? Kalau untuk penolakan sendiri nggak ada, Nggak ada. Nggak sama sekali nggak ada. Mereka benar-benar yang mengerti kita, terus juga bahkan
lebih ke merangkul ya Bang ya. Terus kalau misalnya kita menggunakan sesuatu yang berbeda dari mereka bertanya, Gitu. itu apa Mposani kayak gitu. Jadi oke. saya dan Bang Emran itu di Selembang kami memakai saat karantina kemarin ya Bang, pin golok. Pin golok ini kan, golok ini kan salah satu lambang yang memang di Kabupaten Bekasi ya. Itu apa Mposani Bang Emran kayak gitu. Kita dengan cara itulah kami mengenalkan seperti itu. Jadi iya ini senjatanya Kabupaten Bekasi. Kan kalau misalnya di Sunda kan pakai kujang. Yes. Kalau misalnya Kabupaten Bekasi ini golok, Kang Teteh kayak gitu. Oh gitu, kita baru tahu loh, lucu banget brosnya kayak gitu. Justru mereka malah lebih antusias. Iya, begitu. mencari Mereka tahu. betul sekali. Dan memang Kang Emil sampaikan ketika malam grand final bahwa ketiga budaya ini ya jangan kita lepaskan, tapi kita rangkul. Dan meskipun yang menang juga Betawi juga Depok kan, artinya yang menang ya memang ya dirangkul aja, memang satu Jawa Barat gitu. Betul Seperti sekali. itu. Justru bisa kita membuktikan ya bahwa walaupun mereka lebih banyak pun ya itu bukan berarti kita dikucilkan seperti itu. Apa yang disampaikan sama Kang Emil? Jadi memang untuk juara satu kan dari jajakannya itu dari Kota Depok kan. Jadi memang beliau menyampaikan bahwa budaya dari Cirebonan, Sundaan dan juga Betawi ya memang kita rangkul. Jadi jangan sampai misalkan Betawi lebih sedikit ya kita lepas, tapi memang harus kita rangkul bersama-sama seperti itu. Oh, Jajaka juara satu ini dari Depok. Iya betul Betul. Kalau sekali. Mojangnya Dari Kota Bogor. dari Kota Bogor. Iya. Sunda ya. Sunda. Sunda. Juara dua ya? Ini. Tambah lagi. Aduh. Abang Empo, Bang Emran sama Mbak Sani, terima kasih banyak waktunya ya. Hari ini udah datang ke Relax Podcastnya Wibawa Mukti TV. Next mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Siap. Launching bukunya di sini, jangan lupa. Siap. Catat ya Kang. Ya, catat. Terus nanti kalau ada kegiatan apa-apa, butuh media atau butuh publikasi, jangan sungkan buat menghubungi kita. Iya, Ya. siap Kak. Oke. Terakhir nih, 1 tahun ke depan harapannya Jawa Barat akan menjadi apa? Iya. Kalau saya pribadi lebih pengen Jawa Barat ini khususnya anak pemudanya sih lebih kuat dalam segi intelektual terus juga budayanya, karena kalau anak muda sudah bergerak saya yakin sih akan banyak perubahan di sana seperti itu. Kang Emran? Kalau dari saya pribadi, ayo kita gerakan lagi pariwisata dan ekonomi kreatif. Anak muda jangan malas, jangan cuma rebahan, kita lebih produktif, gunakan sosial media, apapun itu kita gerakan bersama secara kolaborasi. Saya yakin Jawa Barat bisa lebih sukses lah. Amin. Amin. Tepuk tangan buat kita semua dong. Tuh, dengerin kata Bang Emran yang belakang, yang jangan cuma jadi kaum rebahan yang belakang. Yang belakangnya di kaum rebahan doang soalnya. Bukan untuk ini belakang saya. Itu nggak mungkin kaum rebahan ya. Pasti sibuk ngurusin kalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya ya. Kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.